Apalagi kita tahu bahwa memenangkan Pak Prabowo adalah cita-cita kita bersama. Iya. Prioritas sepertinya tahun ini memenangkan Pak Prabowo. Iya, mayoritas. Tentu kita tidak mungkin setelah didukung, kita harus memutus hubungan dengan konstituen. Tentu sekarang tidak lagi dalam konteks meminta dukungan suara, tetapi mendengarkan kira-kira apa yang menjadi aspirasi mereka untuk kita perjuangkan nanti. Ketika kita masih jadi aktivis, mahasiswa, teori kita ini segudang, merasa tidak sabar, gelisah, bagaimana caranya ini mewujudkan cita-cita, keinginan daripada masyarakat. Sebenarnya yang menyatakan bahwa politik hari ini brutal itu adalah mereka-mereka yang keinginannya tidak terpenuhi. Selamat tahun Gema Balik, kembali lagi bersama saya di sini. Kali ini kita kedatangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terpilih periode 2024-2029. Tanpa berlama-lama, mari kita sambut Bli Eka Saputra. Swastiastu Bli. Swastiastu. Sehat Bli? Astungkara sehat. Astungkara sehat ya. Jadi dulu kan Bli udah pernah datang ke Gema Bali Bli? Iya, saya ingat pada saat pendaftaran Pak Prabowo Gibran. Waktu itu pas pendaftaran Pak Prabowo ya? Iya. Oh, oke. Dulu syutingnya kan sama Mas Riki Bli ya? Benar. Belum sama saya kan itu. Belum, dulu sama Mas Riki. Waktu itu juga masih berjuang Bli ya? Iya. Masih berjuang kan, apa namanya, baru-baru kampanye itu Bli ya? Iya. Oke. Bli, ini jadi gini Bli. Teman-temanku kan banyak di KMHDI Bli. Ya walaupun aku berdekat lah dengan teman-teman KMHDI gitu kan. Terus dari kemarin ada beberapa narsum kita dari kita kedatangan dari KMHDI gitu Bli. Iya. Terus informasi yang kita dapat ini bahkan juga aku tanya tim juga gitu kan, tim Gema Bali gitu. Bli Eka Saputra tuh mantan presidium KMHDI loh. Emang bener Bli? Iya. Tepatnya 2014-2016. Kongres di Surabaya. Pada saat itu presidium sebelumnya itu jumlahnya 5, berubah menjadi 3 itu di masa saya. Jadi di 2014-2016 Kongres di Surabaya saya terpilih beserta 2 teman yang lain, Surya dari Sumatera sama Beta dari Kalimantan. Oke, ya. Oh, yang sebelum itu Bli berarti ada presidium 5 Bli ya? 5. Oh, salah satunya ini Bli Adi. Bli Adi ya? KPU di Bangli. Iya. Ya. Oke. Made Bawayase itu. Oh, Bli Made Bawayase ya. Stafnya Ya, DPR. Di Senayan ya? Iya. Oke. Jadi Bli peralihan tuh dari presidium 5 ke 3. 5 ke 3 menuju ketua umum. Jadi spiritnya kemarin itu ingin merubah dari presidium menuju ketua umum. Oke. Cuman karena perdebatannya cukup alot, kita ambil jalan tengah sehingga kita kurangi dari yang awalnya 5 ke 3 karena kita berpandangan bahwa akan jauh lebih maksimal kalau kita menggunakan sistem ketua umum karena terkadang banyak juga membuat komunikasi agak sulit. Jadi jalan tengahnya kami menerima pada saat itu kita putuskan dari 5 ke 3. Oke. Harusnya kan berat itu. Iya. Terus seru pasti itu Bli ya di masa-masa itu Bli ya. Ya, kalau aktivis ini kan makin sulit perjuangannya, makin nikmat kemenangan. Iya. Iya, aktivis itu memang ya. Makin besar dinamikanya makin seru. Makin semangat. Jadi gitu. kita makin semangat untuk belajar. Karena di dunia aktivis ini tentu tempat untuk kita berproses. Jadi tantangannya makin tinggi, kesempatan berproses itu makin baik. Oke. Siap. Inilah akhirnya kedatangan aktivis lagi gitu. Lumayan seru lah, menambah wawasan saya Bli gitu kan. Iya. Bli. Terus teman-teman juga riset gitu Bli. Bli juga ketua Semeton Prabowo Sultra Bli, Sulawesi Tenggara. Iya. Pada saat itu kita lagi sementara berjuang sebagai caleg. Tentu
banyak hal yang harus kita kerjakan. Cuman karena perintah senior kan, udah Eka pimpin Semeton Prabowo Sulawesi Tenggara. Karena perintah ini kan kita nggak bisa menolak gitu. Apalagi kita tahu bahwa memenangkan Pak Prabowo adalah cita-cita kita bersama. Karena kita tahu beliau orang baik, beliau orang yang sangat ikhlas mendedikasikan dirinya untuk memajukan bangsa dan negara ini. Sehingga begitu kita diperintah untuk memimpin Semeton Prabowo khususnya di Sulawesi Tenggara, kita langsung siap dan kita laksanakan. Oke. Siap, karena kemarin juga kita kedatangan mantan Presidium KMHDI juga, Bli. Cuman yang baru ini, baru demisioner ya, waktu itu Depi kan. Kebetulan juga Semeton Prabowo juga gitu kan. Makanya pas aku dapat riset dari teman-teman tim Gema Bali kan, ini mantan Presidium Semeton Prabowo juga itu. Ini KMHDI banyak juga ya, gitu kan kita berpikir. Tapi nggak semua, Bli, ada juga yang senior terbagi-bagi. Tapi mayoritas sepertinya tahun ini memenangkan Pak Prabowo. Iya, mayoritas kayaknya seperti itu, Bli, ya. Iya. Siap. Bli, aktivitas pasca pemilu tuh apa, Bli? Karena gini, kalau sebelum pemilu kan pasti Bli berkampanye kan gitu. Terus hari ini Bli sudah dinyatakan menang oleh KPU kan gitu. Aktivitasnya apa, Bli? Ya, jadi ternyata masa-masa kampanye yang cukup panjang merubah pola hidup kita. Jadi kita rutinitas sosialisasi turun ke masyarakat, memperkenalkan diri. Tentu sebagai aktivis kan kita nggak punya banyak modal. Yang kita punya itu adalah waktu dan kesempatan. Turun di masyarakat, rutinitas kita adalah mendengar keluh kesah daripada konstituen masyarakat kita. Tentu sekarang setelah pleno di KPU untuk pelantikan ini kan cukup lama waktunya ini. Terkadang kita masih terbawa situasi bahwa hari-hari itu harus ketemu masyarakat. Nah, tentu sekarang tidak lagi dalam konteks meminta dukungan suara, tetapi mendengarkan kira-kira apa yang menjadi aspirasi mereka untuk kita perjuangkan nanti. Sehingga aktivitasnya masih normal. Terkadang kita masih turun di masyarakat untuk mendengar, merawat hubungan, karena tentu kita tidak mungkin setelah didukung kita harus memutus hubungan dengan konstituen. Justru ini kesempatan untuk merekatkan. Nah, jadi aktivitas saya masih normal. Sesekali waktu seperti hari ini saya berangkat ke Gema Bali untuk juga memberikan sedikit pandangan berkaitan dengan politik dan sebagainya. Iya, siap. Jadi Bli Eka ini menyempatkan waktunya untuk datang ke studio ini kan. Luar biasa Bli Eka ini. Iya. Jadi ditetapkan atau pleno KPU itu kemarin kan beberapa waktu yang lalu, Bli, ya? Iya. Rasanya gimana, Bli? Gini, Bli, waktu Bli berkampanye itu kan pasti gimana caranya mendapat suara segala macam gitu. Terus pasti bangun pagi tidur malam kan gitu, Bli, biasanya itu rata-rata tuh kan. Bangun pagi, apalagi aktivis gitu, yang seperti Bli bilang gitu. Secara material duit kita nggak banyak kan gitu, Bli. Terus Bli berjuang gitu dari pagi tidur malam, ketemu banyak masyarakat gitu. Terus pleno KPU dinyatakan Bli lolos gitu, menang gitu. Gimana perasaannya, Bli? Kalau kita berbicara soal perasaan, tentu kan semua caleg, semua kandidat yang maju berharap kemenangan, berharap diberikan amanah sehingga bisa memperjuangkan kepentingan-kepentingan mereka dari dalam. Tentu semua proses panjang yang kita jalankan, di situ ada suka duka, berjuang bersama dengan masyarakat ini, keterpanggilan orang-orang yang mungkin sudah tidak lagi berpikir tentang politik karena melihat kesungguhan kita, mereka ikut berbondong-bondong, berjuang, bekerja tanpa sepengetahuan kita pun ada. Ketika kemenangan itu kita bisa raih, tentu rasa syukur, rasa bahagia itu pasti kita alami.
Tetapi yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana merealisasikan apa yang menjadi harapan daripada masyarakat di bawah ini. Itu yang paling penting, sehingga saya merasa tidak sabar, gelisah, bagaimana caranya ini mewujudkan cita-cita, keinginan daripada masyarakat. Mungkin saya harus tidak menunggu lama begitu selesai perjuangan pemilihan, tetapi kan perjuangan bukan berarti selesai. Ya. Kita mulai untuk hal yang lebih besar. Saya langsung setelah pemilihan berangkat ke Jakarta. Ketemu banyak teman-teman yang mungkin sudah berada di posisi strategis. Teman-teman di TKN, termasuk teman-teman di ketua-ketua sayap. Ini semata-mata bagaimana kita berkeinginan bahwa ke depan komunikasi itu sudah terbangun. Sehingga ada hal yang bisa kita titipkan untuk kita minta diperjuangkan di level mereka jika mungkin nanti di kabupaten kita belum bisa mengakomodir. Ada tempat untuk mendorong. Itu. Jadi kesyukuran itu lebih pada semangat yang mendorong untuk ayo nih, gas nih gitu. Oke. Siap nih. Perasaannya udah pasti bahagia. Justru ini menjadi pintu gerbang beli ya. Dimana kemarin berjuang bukan hari ini beli berhenti berjuang, tapi justru ini gerbang baru gitu. Yang akan lebih serius untuk memperjuangkan masyarakat gitu ya. Betul. Iya, top beli. Beli, boleh tahu nggak beli sedikit beli? Apa itu? Berapa kemarin beli dapat suara bisa sampai menang gitu beli? Ya, jadi kan setiap daerah ini kan jumlah penduduknya beda-beda. Nah, kemarin kita di Koltim, kebetulan saya maju ini di tingkat 2, DPRD Kabupaten Kolaka Timur, Dapil 2. Di situ partai saya, Partai Gerindra dapat 2 kursi. 2 kursi dari 8 kursi yang disediakan. Saya dari perolehan suara posisi kursi kedua dari internal partai. Total suara saya 1097. 1097. Oke. Dapat Gerindra dapat 2 kursi. Dapat 2 kursi. Yang ada yang mendominasi nggak partai lain itu? Atau rata-rata 2 gitu? Kebetulan yang mendominasi khususnya di Dapil 2 itu 2 partai. Satu yang biru, yang kedua Gerindra. Nah, selisihnya sedikit, sama-sama 2 kursi. Berarti kalau yang lain 1 kursi. Berarti beli berjuangnya top dong kemarin ya. Maksimal banget ya Mas. Lebih pada perjuangan bersama. Jadi untuk mendapatkan kursi ini kan kita menghitung suara kumulatif. Tentu perolehan 2 kursi itu adalah kerja bersama semua caleg. Jadi nggak bisa kalau hanya 1 orang yang kerja. Jadi kerja bersama, semua punya semangat yang sama untuk membesarkan partai. Nah, ditambah lagi kerja-kerja struktur partai, baik DPD, DPC, dengan support mereka, akhirnya kami sebagai caleg ini lebih mudah bekerja. Nah, ditambah lagi dengan majunya Pak Prabowo sebagai calon presiden. Tentu banyak memberikan efek pengaruh positif bagi kami-kami yang berjuang di tingkat bawah. Iya, beli Astungkara duduk gitu ya, berhasil menang gitu. Mantap deh. Top yang begini nih sama Ton nih. Kita langsung garuk-garuk kepala, bingung gitu kan. Kelihatannya gampang gitu. 1000 gitu. Sama followers Instagram pasti banyak kan sama Ton gitu. Coba turun langsung untuk nyari 1000. Kadang kan kita mikirnya sesimpel itu ya. Teman-teman ada lah 1000 itu kan. Di followers juga ada itu di Instagram itu. Pas turun langsung, wah zong itu ternyata. Betul. Itu sering terjadi juga lu ya? Ya, jadi ada sedikit pengalaman. Kan begini, ketika kita masih jadi aktivis, mahasiswa, teori kita ini segudang. Pokoknya dari buku A sampai buku Z kita sudah baca. Semua terasa mudah. Tetapi setelah kita turun di masyarakat, tantangannya sangat kompleks. Bayangkan dalam satu dapil, itu calegnya kan lebih daripada 100 orang. Yang duduk itu hanya 8 orang, khusus dapil saya kan 8 orang. Tentu dalam satu rumah yang terdiri dari 4 orang, dia akan mengenal caleg lebih puluhan caleg. Nah, ada yang temannya, ada yang
mungkin bosnya, mantan ininya dan sebagainya, mantan pacar dan sebagainya. Ini yang mana mau dibantu ini? Terkadang banyak kita salah mengira bahwa pasti kita dibantu. Ternyata dia juga punya sahabat yang lain. Nah, ini sebenarnya yang menjadi tantangan kita, pelajaran bagi kita ke depan. Iya juga lu ya. Belum tentu 1000 teman kita ini mendukung kita kan gitu. Belum tentu. Coba tahu dia punya teman lagi gitu kan, atau saudara bahkan gitu kan. Yang ada malah pas kontestasi itu, dia saudaranya maju, otomatis dia bantu saudara. Betul. Kan gitu. Dilema juga ya. Nyalek tuh. Jadi itulah seninya kan. Iya, seninya. Jadi kita harus memandang dari sisi positif. Oke. Seni. Siap. Bli, ini kan tadi kita bicara kampanye nih, Bli. Masa-masa Bli itu. Ada pengalaman unik nggak, Bli, waktu kampanye itu, Bli? Atau Bli pernah ketemu mama gitu kan? Jadi begini, saya mengalami satu kondisi di mana pemilih kita ini sangat majemuk. Dari berbagai kelas ekonomi, pendidikan, suku, agama, bermacam-macam. Karena kebetulan saya maju di daerah yang Indonesia Mini lah. Kabupaten Kolaka Timur itu sama dengan Indonesia Mini, berbagai macam suku, agama, dan sebagainya. Kebetulan saya ditugaskan sebagai Ketua Semeton Prabowo. Tanggung jawab saya adalah bagaimana memenangkan Pak Prabowo dan saya juga. Iya. Dan Partai Gerindra. Saya pernah masuk ke satu kampung yang memang saya tidak pernah kunjungi. Dan itu agak jauh dan bukan dari komunitas Bali. Ini saya baru memperkenalkan diri, mereka bertanya, "Pak, partai apa?" Saya belum sempat ngomong, ini baru memperkenalkan diri udah langsung dipotong. "Partai apa?" Saya bilang, "Gerindra." "Oh iya, berarti Pak Prabowo," dia bilang. "Iya benar, Bu." "Wah, saya juga pendukung Prabowo." Nah, ini buru-buru kebun, kebun-kebun, kan di sana banyak perkebunan sawit. "Saya juga pendukungnya Pak Prabowo." Langsung, kan aktivis ini cepat. "Bu, saya ini petugasnya Pak Prabowo. Saya ini tim pemenangannya Pak Prabowo, anak buahnya langsung Pak Prabowo. Saya ketua Semeton Prabowo dan caleg dari Partai Gerindra. Kalau Ibu dukung Pak Prabowo, berarti Ibu harus dukung saya agar saya bisa menyampaikan apa yang Ibu harapkan terhadap Pak Prabowo. Paling tidak ke partai saya." Mereka minta foto kan, foto-foto. "Bisa nggak dikirimin Pak Prabowo sekarang?" Termasuk itu ibu-ibu ya, Mayor Teddy itu juga bisa nggak kirimkan. Ini dari satu sisi. Di sisi yang lain ternyata tantangan ya di komunitas kita, di komunitas Bali, masih fanatik dengan partai tertentu dan caleg tertentu pada saat itu. Saya sebagai Ketua Semeton Prabowo harus bertanggung jawab penuh memenangkan Pak Prabowo. Begitu saya pasang baliho, Pak Prabowo, mereka langsung komplain, minta, "Gak usahlah dengan Pak Prabowo-nya, nanti kamu gak dipilih." Ini kan tantangan juga kan? Di satu sisi saya dipilih karena Pak Prabowo-nya, di satu sisi banyak yang mempertimbangkan. Tetapi bagi saya, ini adalah tantangan kita bekerja. Pada akhirnya mereka yang menolak akhirnya yang paling cinta dengan Pak Prabowo. Setelah kita kenalkan, kita jelaskan Pak Prabowo seperti apa, bahkan kita hanya menyajikan apa yang menjadi rekam-rekam jejak Pak Prabowo, bagaimana terhadap bangsa dan negara ini. Mereka sangat mencintai Pak Prabowo. Terbukti di tanggal 14 Februari kemarin bahwa di basis-basis komunitas kita orang Bali di sana menang telak Pak Prabowo. Dan bagi saya tidak heran persentase kemenangan Pak Prabowo hari ini secara nasional, karena kita rasakan di masyarakat, di akar rumput, di setiap TPS Pak Prabowo menang telak di atas 70-80%. Khususnya kita di Koltim, di Kolaka Timur. Oke. Tinggi juga Bli itu ya, 70-80% itu. Dan Bli berarti kemarin kan kita kedatangan Bli de Gajah juga, Bli. Iya. Bli mirip sama Bli de Gajah berarti deh. Fight-nya gitu kan, apalagi Bli de Gajah kemarin fight di Bali itu kan.
untuk bisa memenangkan Pak Prabowo itu luar biasa lah. Dan ternyata sampai ke semeton-semeton Bali yang di luar Bali juga gitu ya. Iya. Termasuk itu ya di daerah Bali ya. Betul, karena kita melihat sosok beliau ini yang sangat luar biasa. Jadi beliau punya dedikasi yang tulus ikhlas untuk memajukan bangsa dan negara. Jadi kita hanya berkewajiban bagaimana caranya mengantarkan beliau agar ke depan masyarakat Indonesia di tangan Pak Prabowo, di kepemimpinan Pak Prabowo ini, harapan kita akan makin sejahtera. Jadi semuanya baik, tetapi kita sangat yakin Pak Prabowo mampu membawa kemajuan bagi bangsa Indonesia. Siap deh. Top, ini enak ngobrol sama aktivis tuh, sama mantan aktivis tuh gini Semeton. Kita tidak perlu panjang bridging apa segala macam, langsung jawabnya tuh gitu kan. Oke. Bli, tapi ini kita masuk ke ini Bli, mungkin pertanyaanku agak-agak nasionalis sedikit lah. Bukan nasionalis ya, skupnya agak nasionalis. Kan begini Bli sebagai mantan aktivis, terus bahkan per hari ini masih berjuang juga untuk masyarakat gitu kan, dan terpilih menjadi anggota DPRD gitu Bli. Ini kan isu yang beredar di sosmed, di bahkan mungkin beberapa elit-elit lah bilang bahwasannya politik hari ini itu adalah politik yang paling brutal gitu Bli. Menurut Bli itu Bli sepakat atau gimana tanggapan Bli? Oke, sekarang begini, Ngurah sendiri kan sekarang merasakan setelah pemilu itu apakah kondisinya adem ayem damai atau chaos? Adem aja. Adem kan? Nah, sebenarnya yang menyatakan bahwa politik hari ini brutal itu adalah mereka-mereka yang keinginannya tidak terpenuhi. Mereka-mereka yang tentu tidak berhasil, belum beruntung dalam perjuangan kemarin. Kalau kita mau melihat lebih luas secara hati terbuka, bahwa kita bisa merasakan masa kampanye kemarin pun kita disuguhkan dengan sajian yang geriang gembira, semua berpolitik riang gembira, semua mengajak untuk menghadapi pemilu dengan riang gembira, tidak ada dengan ketakutan dan kekerasan dan sebagainya. Terlebih pasca pemilu, bahwa kondisi tenang itu kita rasakan sampai ke bawah. Tidak ada demo-demo besar, tidak ada chaos di mana-mana, tidak ada pengerusakan di sana sini. Lalu horornya di mana? Kalau misalkan horornya itu dianggap bahwa mereka yang berjuang belum duduk, ya mungkin iya bagi mereka yang tentu tidak semua yang bertarung ini pasti duduk karena kursinya kan terbatas. Kalau katanya banyak politisi-politisi senior yang hari ini tidak lolos dan tidak dipilih kembali, bukan berarti kita salahkan pemilu ini horor. Kan harus ada evaluasi. Kalau katanya hari ini banyak politisi-politisi muda yang masuk, politisi-politisi yang baru yang masuk, ini kan bukan berarti kita salahkan bahwa pemilu ini horor. Mungkin ada cara, ada kondisi tertentu yang kita nggak tahu, mungkin perlu penelitian kenapa banyak yang senior-senior malah tidak duduk. Oke, Bli. Iya sih Bli ya, kalau kita secara objektif melihatnya kan begitu. Bahwasannya memang ada beberapa incumbent gitu Bli ya, yang mungkin dia senior gitu kan di dunia politik gitu. Dia senior, incumbent, namun tidak terpilih lagi tuh. Justru lebih banyak hari ini kayaknya Bli ya, kalau kita riset sih dari teman-teman Gema Bali, melihat ada beberapa politisi muda yang berhasil menang dan duduk di DPRD gitu, bahkan DPR RI gitu. Dan beberapa incumbent tidak menang gitu, atau belum beruntung lah, belum beruntung di periode sekarang gitu. Bukan berarti itu menjadi salah satu horor ya, dalam arti bukan sesuatu yang menyeramkan atau brutal gitu ya. Justru mungkin harus dievaluasi ya. Ya mungkin dewan-dewan yang kemarin itu incumbent ini cobalah evaluasi dengan timnya gitu. Siapa tahu ternyata timnya nggak kerja kan. Betul. Semangatnya kurang gitu kan, atau ada yang salah gitu kan. Kan begitu ya. Nah, Bli, tadi kan udah Bli menyenggol juga soal caleg-caleg muda gitu Bli kan. Ada beberapa yang menang gitu. Ini
ada tarikannya nggak beli? Atau gara-gara faktor Mas Gibran maju cawapres, akhirnya yang lain memotivasi yang lain lah gitu, lebih semangat berjuang nih teman-teman apa namanya di anggota DPRD yang muda-muda gitu kan, kemarin caleg-caleg yang muda, akhirnya lebih semangat gitu untuk berjuang dan Astunggara gitu menang juga gitu. Dan Mas Gibrannya per hari ini kan diketok juga sama KPU bahwasannya dinyatakan menang kan gitu. Ada pengaruhnya nggak beli, bener beli? Perlu riset sebenarnya. Ini menarik juga bagi mahasiswa ilmu politik. Ini juga mungkin perlu diriset. Tetapi kalau kita melihat, saya sendiri sebagai pelaku kan bisa merasakan. Ada semacam keyakinan masyarakat bahwa di level nasional, terutama kebesaran hati Pak Prabowo untuk memberikan ruang bagi kaum milenial, bagi anak muda. Jadi keberpihakan Pak Prabowo bukan hanya pada tataran omon-omon saja. Berpihak kepada anak muda. Bukan hanya omon-omon saja. Beliau betul-betul menyadari masa depan bangsa kita di Indonesia emas di tahun 2045 tentu kan ada faktor bonus demografi, peran anak-anak muda. Sehingga Pak Prabowo melihat jauh ke depan, memberikan kesempatan bagi anak-anak muda untuk ikut memikirkan bangsa dan negara ini. Bukan hanya sebagai subjek saja. Bukan hanya sebagai objek. Dia harus sebagai pelaku. Dengan diakomodirnya atau dipilihnya Mas Gibran sebagai wakil presiden, itu memberi keyakinan bagi masyarakat di akar rumput terhadap caleg-caleg yang usia muda. Bahwa secara nasional, kepemimpinan nasional juga memilih anak-anak muda. Bagi saya merasa sangat dimudahkan. Meyakinkan masyarakat di akar rumput bahwa anak-anak muda ini mampu. Bahwa anak-anak muda ini harus diberi kesempatan. Karena kadang politik kita hari ini adalah keteladanan. Jadi dia melihat, oh iya di atas nasional pun memberikan kesempatan kepada anak muda. Mas Gibran meyakinkan dengan kemampuan, meyakinkan masyarakat seluruh Indonesia untuk memberikan kesempatan bagi anak muda. Dan itu kami rasakan di daerah. Bahwa perjuangan kami yang muda-muda ini, terlepas iya atau tidak, kami merasa lebih mudah diterima oleh masyarakat. Iya. Berarti secara tidak langsung majunya Mas Gibran kemarin menjadi cawapres memberikan dampak positif. Memberikan dampak positif ya bagi kita yang muda-muda ini. Iya. Top Mas Gibran ini. Ya. Oke. Oh, masih cawapres saja udah berdampak luar biasa gitu kan? Iya. Gimana nanti pelantikan dan sudah menjadi wakil presiden gitu kan? Siap. Oke. Bli, terakhir nih Bli. Jika Bli Eka ini udah dilantik nih, nanti kan bulan apa ya? Bulan September, Oktober gitu Bli ya? Ya, Oktober. Nah, ketika Bli dilantik nanti nih Bli, terus udah dinyatakan udah dilantik, udah mulai bekerja lah, gitu Mas Bli. Udah mulai bekerja, kira-kira terkhusus Semeton gitu Bli, yang di Kabupaten Kolaka Timur gitu. Iya. Dan untuk umum masyarakat juga itu, kira-kira Bli akan melakukan hal apa gitu? Nah, jadi kesadaran kita untuk terjun di politik itu kan tidak ujuk-ujuk, tidak kaget-kagetan seperti orang latah mumpung momentum politik ya nyalek lah. Kita ini sebagai seorang aktivis sudah memulai dengan kesadaran berorganisasi itu adalah cikal awal. Bahwa ada rasa keinginan kita untuk hadir, berjuang, memperjuangkan bagi kepentingan masyarakat yang kurang mampu, masyarakat yang lemah. Karena esensinya kita berpolitik ini harus bisa memberi manfaat atau menjadi pejuang bagi mereka-mereka yang lemah, bagi mereka-mereka yang tidak mampu untuk memperjuangkan dirinya sendiri. Dan sebagai wakil rakyat kan kita ini adalah penyambung lidah rakyat. Tentu yang akan saya lakukan adalah apa yang menjadi harapan prioritas daripada masyarakat. Misalkan kita di Koltim ini kan mayoritas petani.
Tentu kita harus bisa hadir sebagai pejuang bagi kelompok petani. Apa yang menjadi persoalan hari ini? Kelangkaan pupuk, misalkan harga komoditas pertanian, harga-harga penunjang mereka bertani seperti pestisida dan sebagainya. Ini kan tentu juga harus disuarakan agar apa yang menjadi harapan mereka juga menjadi suatu pertimbangan bagi pemerintah untuk mengambil suatu keputusan. Nah, saya tidak ingin menjadi wakil yang jauh dari masyarakat. Jadi apa yang menjadi harapan keluh kesah daripada masyarakat, itulah yang akan menjadi fokus daripada perjuangan kita sebagai jembatan menghubungkan masyarakat dengan pemerintah. Siap. Top, Bleka. Ini aduh udah kayaknya udah lengkap gitu. Oh, satu lagi, Bi. Terakhir nih. Ini beneran terakhir kali ini. Siap. Ini kan ada beberapa juga terlepas daripada anak-anak muda yang berhasil atau beruntung lah menang untuk kontestasi di tingkat DPRD mungkin gitu ya. Tapi kan ada juga pasti beberapa yang belum rezekinya gitu kan. Dan atau kayak saya misalnya nih, Bli, kemarin bener-bener bahkan tidak ber-KTA gitu kan, tidak berpartai politik, terus nggak nyalek juga gitu kan. Siapa tahu ada motivasi gitu kan ke depannya gitu, ngelihat Bleka terus teman-teman yang nonton semeton juga gitu ngelihat Bleka nih, oh kayaknya mungkin nih gitu kan. Siapa tahu ada pesan-pesan nggak, Bli, untuk anak-anak muda yang ingin masuk di dunia politik ini, Bli? Silakan, Bli. Bahwa politik itu adalah jalan perjuangan. Bahwa berpolitik itu bagaimana cara kita untuk merealisasikan ide gagasan untuk kemaslahatan masyarakat. Tentu gagal itu bukan menjadi masalah. Ketika kita belum berhasil sebagai politisi, sebagai pejuang, karena ini adalah jalan pengabdian, berarti kita harus bangkit berjuang lagi. Tidak berhasil bangkit berjuang lagi. Yakin dan percaya, ketika Tuhan menghendaki kita di sana, pasti akan dimudahkan jalannya. Dan tidak selamanya bahwa mahasiswa aktivis atau kelompok-kelompok yang secara finansial lemah itu tidak bisa terlibat atau terpilih di dalam kontestasi. Banyak contoh, banyak bukti, dan banyak cara. Aktivis punya banyak cara, walaupun mereka tidak punya banyak uang, tetapi dia punya semangat dan kesempatan. Yakin dan percaya semua sudah ditakdirkan. Tinggal kita berjuang, berusaha semaksimal mungkin, pasti akan sampai. Niat kita harus kita luruskan, bahwa semata-mata kehadiran kita di sana untuk memperjuangkan orang yang tidak mampu. Oke, siap. Terima kasih nih Bleka udah hadir di Gema Bali juga dan sudah meluangkan waktunya dan sudah bercerita terkait dengan masa-masa kontestasi kemarin. Dan tidak lupa juga tadi Bleka juga sudah menyampaikan bahwasannya pelajaran lah, kurang lebih seperti itu. Seperti ini kita harus begini. Terima kasih banyak nih, Bli. Terakhir saya ingin ada yang saya ingin sampaikan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih telah memberikan kepercayaan terhadap Partai Gerindra memilih pasangan Prabowo Gibran, dan terkhusus untuk masyarakat di Kabupaten Kolaka Timur, Dapil 2, baik yang memilih dan tidak memilih saya. Terima kasih atas kesempatannya. Ayo sama-sama kita berjuang untuk kemajuan daerah kita. Jadi pemilihan itu hanya 5 detik. Saat di TPS, selebihnya itu adalah hubungan sosial kita yang tentu tidak boleh putus gara-gara pemilu. Pemilu ini hanya jalan untuk memastikan bahwa kita memiliki keterwakilan. Ketika pilihan kita tidak duduk, maka sama-sama ayo kita berjuang bersama-sama. Saya juga mengajak kepada seluruh masyarakat, jangan melihat bahwa dulu sempat memilih tidak memilih saya, bahwa semua adalah sama, kita berjuang bersama-sama untuk kemajuan daerah kita. Jadi ayo, saya juga selalu belajar, tolong ingatkan saya, tolong hadir sebagaimana saat kita berjuang bersama-sama untuk kemajuan kita bersama.
Mungkin itu, terima kasih banyak sekali lagi. Karena tidak semua orang yang memilih saya sempat saya temui. Melalui kesempatan ini, melalui Gema Bali ini, saya mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan dan supportnya selama ini. Mungkin itu, terima kasih banyak. Siap, terima kasih juga Beli Eka sudah hadir sini kan, kepada Semeton juga tadi sudah disampaikan sama Beli Eka untuk Semeton yang menonton mungkin di rumahnya berdomisili di Kolaka Timur gitu ya, terkhusus di Dapil 2 gitu kan. Ya, tadi Beli Eka juga sudah menyampaikan bahwasannya ya guyup lah, kurang lebih gitu Beli ya. Guyup lah. Kemarin juga Surya Paloh juga udah sowan juga ke Prabowo kan gitu. Guyup juga udah gitu kan. Ya. Oke. Ya, yang lebih-lebih jangan terlalu diinikan ya, intinya ayo sama-sama bangun Kolaka Timur. Politik secukupnya, selebihnya adalah kemanusiaan. Kemanusiaan dan persaudaraan. Siap, terima kasih sekali lagi Beli Eka sudah hadir di Gema Bali. Dan terakhir kepada Semeton Gema Bali, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan di share juga ke grup-grupnya. Grup apapun itu di share juga. Dan tunggu video kita selanjutnya dan sampai jumpa di lain kesempatan. Sukses semua.